Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ahkamul waqfi. Fi ahkamil waqfi. Ada 4 hal yang membuat yang banyak sekali menimbulkan masalah. Yang pertama, dalam masalah wakaf. Di masyarakat itu tentang masalah bab wakaf itu banyak sekali permasalahan yang terjadi. 4 hal yang bisa jadi perpecahan. Wakaf itu sering sekali terjadi perpecahan di masyarakat. Yang kedua, wilayah, sebuah kekuasaan, juga sama. 4W yang bisa menjadi perpecahan. Yang pertama wakaf, yang kedua wilayah atau kekuasaan, yang ketiga ada warisan, sesama anak memperebutkan warisan, yang terakhir ada wasiat. Sama, kadang seorang anak tidak ikhlas atau tidak setuju dengan wasiat orang tuanya sendiri. Dalam hal ini kita akan menjelaskan tentang hukum wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ahkamil waqfi. Adapun dalil, dasar dalil yang terjadinya sebuah hukum wakaf, qaulu ta'ala, wal aslu fihi qaulul ijma, qaulu ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada di syarahnya, tidak akan memperoleh sebuah kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu sendiri menginfakkan dengan sesuatu yang benar-benar kamu cintai. Jadi wakaf itu berbeda dengan sodako. Sodako itu bisa kemungkinan barang tersebut kembali lagi kepada dirimu sendiri. Contoh, saya sodako kepada Mas Zidan. Mas Zidan karena tidak terlalu perlu, sedekah lagi ke Mas Amar. Terus sedekah belah kembali lagi ke saya. Bisa kemungkinan lagi kan. Yang namanya sedekah itu kan tasarrufnya bisa saja terus mengalir. Tetapi berbeda dengan wakaf. Kalau wakaf sekali tasarruf, maka hubungan antara wakif dengan barang tersebut sudah terhenti. Begitu ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf wa huwa lugatan. Secara bahasa, waqaf itu al-habsu. Apa itu artinya al-habsu? Menahan. Wa syar'an habsu malin muayyinin. Secara syara yaitu menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih milikan. Habsu malin muayyinin, menahan harta tertentu, qabilin yang menerima, linakli untuk dialih milikan, yumkinul intifa yang mungkin untuk dimanfaatkan, bihi ma'abaqoi ainihi, tanpa menghilangkan barangnya, dan waqat utasarrufi, dan memutus hak tasarruf, fihi ala ayyusrofa fi jihati khairin taqarruban ilallah. Hak memutus tasarruf tersebut pada barang yang telah diwakafkan. Karena apa? Tujuannya fihi jihatin khairin taqarruban ilallah, untuk ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun rukun-rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama ada wakif, orang yang mewakafkan. Mauquf, orang yang diwakafkan. Mauqufun alaih, barang yang diwakafkan. Dan sigot.
itu tadi ya, yumkinul intifa ma'a baqa'ini wa qad tasarrufi fihi ala ayyusrafa fihi ay ala ayyusrafa fi jihatil khairi taqarruban ila Allah. Wa syaratul waqif, syarat waqaf. Adapun syarat waqaf itu ada dua di sini. Sihhatu ibarati, sah ibrohnya. Maksudnya apa? Sah ibrohnya di sini sah ucapannya. Mengecualikan kayak anak kecil, orang yang gila, itu kan ucapannya ngawur. Jadi tidak sah. Ucapannya tidak sah. Ungkapannya tidak sah. Maksudnya di sini apa tadi? Sihhatu ibarati wa ahliyati tabarru dan sah untuk bersedekah kesunahan. Sebab nanti kemarin kita sudah bahas tentang bab hajar ya, orang yang tercegah tasarrufnya. Nah, berarti orang yang tercegah tasarrufnya seperti anak kecil, orang gila dan lain-lain, itu tidak sah untuk mewakafkan sesuatu. Jadi sama halnya sihhatu ibarati dan ahli tabaru, ya orang-orangnya sama saja, itu sah. Wal waqfu jaizun, wakaf itu diperbolehkan bisalah satu syara'id dengan 3 syarat. Yang pertama wa fi ba'di nusakhi wal waqfu jaizun walahu salasatu syurutin. Hadwa yang pertama ayyakunal mauquf, barang yang diwakafkan mimma yuntafa'u bih, harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan. Ma'a baqa'i ainihi, barang yang bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya. Jadi barang itu utuh. Ketika kita mewakafkan sesuatu, barang itu kemungkinan mempunyai kemanfaatan. Yang pertama, yang kedua barang itu disinyalir bisa utuh. Pengecualiannya seperti apa? Pengecualiannya seperti makanan kan dia punya kemanfaatan kan, tetapi kan tidak bisa utuh. Contoh barang yang bisa diwakafkan apa? Al-Quran, kemanfaatannya luas. Al-Quran juga kan punya spesifikasi bahwa barang tersebut bisa utuh. Terus wa yakunu al-intifa'u mubahan maksudan. Kemanfaatannya harus kemanfaatan yang mubah, artinya halal dan maksud dan punya tujuan. Seperti halnya kita mewakafkan tanah mempunyai tujuan untuk apa? Untuk pembangunan masjid misalnya. Untuk pembangunan masjid. Berarti mubah, tanahnya mubah, artinya yang milik pribadi, belum ada sengketa dengan orang lain tanahnya. Yang kedua, maksud, punya tujuan mewakafkan itu untuk apa? Ya. Fala yasihu waqfu alatil lahwi wala waqfu darahima az-zina. Tidak sah mewakafkan alat musik dan mewakafkan dirham untuk digunakan sebuah hiasan. Ya, sudah jelas alat musik ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan. Dan mewakafkan dirham untuk digunakan hiasan. Uang itu kan kemanfaatkannya untuk jual beli, untuk tasarruf yang lain ya, untuk jual beli. Kok kenapa uang digunakan untuk hiasan misalnya? Diwakafkan untuk hiasan, itu tidak bisa. Wala yushtaratu an-naf'u fil hali fayasihu waqfu. Wala yushtaratu an-naf'u fil hal. Tidak disyaratkan kemanfaatan tersebut harus wujud pada sesuatu, pada saat itu. Wala yushtaratu an-naf'u fil hali. Tidak disyaratkan kemanfaatannya itu harus pada saat itu. Ketika mewakafkan. Tetapi fayasihu waqfu abdin wa jahsin saghiraini, sehingga hukumnya sah mewakafkan budak dan keledai yang masih kecil. Jadi bukan saja mewakafkan barang, mewakafkan sesuatu juga boleh. Amal ladzi la yabqa
ainuhu kamat'umin wa raihanin. Adapun barang yang tidak bisa menetap ainnya seperti halnya makanan dan wewangian ya. Tadi sudah ya. Fala yasihu waqfu, maka ketika mewakafkan makanan dan wewangian itu tidak sah. Karena sudah tahu makanan itu walaupun makanan walaupun tidak dimakan 1 hari 2 hari sudah basi. Wewangian kita gunakan 1 jam 2 jam sudah hilang wanginya. Jadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat yaitu baqa'u aini. Syarat yang kedua wasani ayyakuna al-waqfu ala asli mawjudin wa far'in la yanqati'u. Yang kedua, syarat yang kedua, wakaf itu harus diberikan pada mauquf alaih pertama. Pada mauquf alaih pertama. Ala asli mawjudin wa far'in la yanqati'u. Yang sudah wujud ya. Dan mauquf alaih selanjutnya yang tidak akan terputus akan selalu ada. Artinya wakaf itu harus diberikan pada mauquf alaih pertama. Jadi ketika kita mewakafkan sudah jelas nanti ada ahli waris yang bisa meneruskan mauquf. Paham ya? Terus fa kharaja al-waqfu ala man sayuladu lil waqif summa 'alal fuqara. Sehingga ya pengecualian wakaf yang diberikan kepada anaknya. Orang yang mewakafkan yang akan dilahirkan. Kemudian setelahnya diberikan kepada fuqara. Jadi kita wakaf diberikan kepada anaknya, kepada anak kita, orang yang mewakafkan. Lalu nanti kemudian setelah itu diberikan ke orang lain. Wa yusamma hadza munqati'ul awal. Ini disebutnya dengan dinamakan munqati'ul awal, putus pada hubungan yang pertama. Fa illam yakul sumal fuqara kana munqati'ul awal. Jika ada seorang wakif, orang yang mewakafkan tidak menyebutkan kata kemudian setelahnya diberikan pada fuqara, kana munqati'ul awal wal akhir. Maka contoh ini adalah munqati awal dan munqati akhir. Mauquf pertama dan yang akhir terputus. Mauquf yang pertama dan mauquf yang akhir terputus. Wa qauluhu la yanqati'u ikhtirazun anil waqfi. Ada perkataan musonif yaitu berupa la yanqati'u, berupa kata-kata la yanqati'u itu ihtirazun anil waqfi al munqati. Terputus ya. Terputus mengecualikan wakaf yang munqati akhir, terputus mauquf alaih selanjutnya. Seperti ucapan ka qaulihi waqaftu hadza ala Zaidin summa naslihi wa lam yazid ala zalik. Seperti ada ucapan yang orang yang mewakafkan, saya mau mewakafkan barang ini pada Zaid, kemudian pada anaknya. Nah, ya, maksudnya ini tidak menambah kata-kata setelah itu. Hal ini nanti tidak akan menambahkan sesuatu. Wa fihi tariqani ahaduhuma annahu batilun kamunqati. Dalam permasalahan ini terdapat 2 tariq, 2 pendapat. Annahu batilun kamunqatil awal. Salah satunya mengatakan bahwa sungguhnya contoh ini hukumnya batal sebagai permasalahan munqatil awal. Wa huwa alladhi masya alahil musannif. Pendapat ini adalah yang disetujui oleh musannif. Lakin ar-rajih as-sahih. Tetapi menurut pendapat yang rajih, yang kuat, hukumnya adalah sah. Sudah cukup lah.